terus hidungnya, terus mulut, ya, telinga, sebelahnya. Oke, jadi buka matanya. Bapak Bartimius buta, disembuhkan Tuhan. Baik tante. Telinga aja. Telinganya pojoknya. It's okay. Buat mulut sudah. Ya sudah. Buat rambut terakhir. Oke, kalau sudah dibuka. Ada orang yang buta, dia minta-minta, terus Tuhan datang disembuhin matanya, jadi dia bisa lihat-lihat. Ini adalah Bapak Bartimius, dia buta, datang Tuhan Yesus. Melihatlah, imanmu telah menyelamatkanmu. Mata, terus hidungnya, terus mulut, ya, telinga, sebelahnya. Oke, jadi buka matanya. Jesus loves me. Na 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 na. There's a life that's never ending. There's a truth that lights my way. There is mercy that's due every morning. It will never go away. Oh, that we would always see Father's love for you and me. Yeah. Hey, Jesus loves me. Hey, Jesus loves me. Hey, Jesus loves me. The greatest thing that there could ever be is that Jesus loves me. Na 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 na. Jesus loves me. God the Father up in heaven, holy is His name. We will live with Him forever. That's why Jesus came. I wish we could always see Father's love for you and me. Yeah. Hey, Jesus loves me. Hey, Jesus loves me. Hey, Jesus loves me. The greatest thing that there could ever be is that Jesus loves me. Na 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 na. I wish we could always see Father's love for you and me. I wish we could understand the price that Jesus paid. I wish we could always see Father's love for you and me. Hai adik-adik semuanya, selamat hari Minggu. Dan juga hari ini hari apa ya? Kayaknya ada hari yang spesial deh selain Chinese New Year atau Imlek, yaitu Happy Valentine's Day. Selamat Hari Kasih Sayang. Nah, adik-adik tahu gak hari kasih sayang itu apa? Hari dimana kita memperingati orang-orang yang kita kasihi, orang-orang yang kita sayangi. Nah, di sini kakak mau minta adik-adik coba bentuk love dong, bentuk love. Nah, kalau udah bentuk love, kalian kasih tunjuk ke orang-orang yang kalian sayangi. Kalian boleh bilang, I love you papa mama, I love you dede, I love you koko. Atau yang punya Cece bisa bilang, I love you Cece. Nah, adik-adik, selain kita menyayangi keluarga kita, yang pertama kita juga tidak lupa
kita menyayangi Tuhan. Karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi kita semua. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu kita, pastikan adik-adik semuanya sudah berpakaian yang rapi, sudah siap mendengarkan firman Tuhan. Nah, di sini kira-kira ada adik-adik yang pakai pakaian warna pink atau mungkin warna merah. Wah, berarti kalian sedang sama-sama merayakan hari kasih sayang dan juga Chinese New Year. Nah, adik-adik, sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu kita, yuk mari kita pasang sikap berdoa. Kita akan berdoa ya. Lipatlah tangan, tutup mata untuk berdoa pada Tuhan. Selamat pagi Bapak. Terima kasih untuk hari ini. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan memuji nama-Mu dan mendengarkan firman-Mu. Berkati setiap kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, yuk sekarang kita bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan satu pujian, yaitu yang ada kata mendengar. Nah, adik-adik pasti tahu lagunya yang dengar Dia panggil nama saya. Kemudian dengar Dia panggil namamu. Nah, adik-adik, kita bernyanyi bersama-sama dan juga nanti kita bergerak yang semangat ya. Nanti ikutin gerakan kakak. Oke? Yuk kita mulai sekarang. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Nah, adik-adik, kalau tadi kita sudah bernyanyi lagu Dengar Dia panggil nama saya, selanjutnya kita akan bernyanyi lagu di mana kita bersukacita bertemu Yesus. Nah, kakak yakin adik-adik semua pasti masih ingat lagu yang biasa kita nyanyiin nih di sekolah minggu. Nanti tetap bergerak dan nyanyi penuh semangat. Oke, kita mulai.
Sukacita ku bertemu dengan Yesus, Dia Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya ku angkat tangan puji Dia, sorak haleluya, haleluya. Ku angkat tangan puji Dia, sorak haleluya, haleluya. Sukacita ku bertemu dengan Yesus, Dia Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya. Sukacita ku bertemu dengan Yesus, Dia Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya ku angkat tangan puji Dia, sorak haleluya, haleluya. Ku angkat tangan puji Dia, sorak haleluya, haleluya. Sukacita ku bertemu dengan Yesus, Dia Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya. Nah, adik-adik, tadi pertama kita sudah nyanyi lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Kemudian kita juga bernyanyi lagu Sukacita Bertemu Yesus. Nah, sekarang kita mau nyanyi sebuah lagu yang menceritakan kisah seseorang nih, yaitu namanya Zakheus. Adik-adik tahu kan Zakheus siapa? Orang-orang suka nyebutnya Zakheus, orang pendek, kecil betul, iya. Nah, adik-adik, kita mau belajar nyanyi lagu tentang Zakheus. Nanti ikutin gerakan kakak ya. Oh Zakheus, orang pendek, kecil betul dia. Dia panjang pohon ara, hendak melihat Yesus. Tuhan Yesus pandang dia, katanya, "Hai Zakheus, turunlah, aku menumpang di rumahmu." Oh Zakheus, orang pendek, kecil betul dia. Dia panjang pohon ara, hendak melihat Yesus. Tuhan Yesus pandang dia, katanya, "Hai Zakheus, turunlah, aku menumpang di rumahmu." Kita sudah bernyanyi lagu tentang Zakheus. Sekarang kita mau bernyanyi lagu judulnya Aku Berubah. Aku berubah karena Yesus. Nah, adik-adik, kalau adik-adik tahu cerita tentang Zakheus, Zakheus ini sosok yang tidak disukai oleh teman-temannya, oleh orang-orang di sekitarnya. Kenapa? Karena Zakheus merupakan pemungut cukai. Dia itu dianggap orang yang buruk. Nah, tapi kemudian Yesus mau bertemu dan menumpang di rumahnya. Kini Zakheus berubah setelah bertemu Yesus, berubah karena Yesus. Karena itu sekarang kita mau bernyanyi lagu Aku Berubah.
Aku berubah karena Yesus. Aku berubah karena Yesus. Dulu aku orang berdosa, sekarang aku berubah. Yesus mati bagiku, menghapuskan dosaku. Ku tak seperti dulu, sebab Yesus di hatiku. Aku berubah karena Yesus. Aku berubah karena Yesus. Dulu aku orang berdosa, sekarang aku berubah. Yesus mati bagiku, menghapuskan dosaku. Ku tak seperti dulu, sebab Yesus di hatiku. Adik-adik, setelah kita memuji Tuhan, kita bernyanyi banyak sekali lagu. Sekarang kita akan mempersiapkan persembahan kita ya. Dan teman kita yang akan membantu membawa pujian untuk persembahan dari Yunike. Teman-teman, waktunya kita memberikan persembahan buat Tuhan ya. Yuk kita sama-sama dan siapkan kotak persembahannya dan uangnya. Ayo kita sama-sama nyanyi Aku Bawa dan Berikan ya. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Ayo teman-teman kita berdoa. Tutup tangannya dan tutup matanya. Tuhan Yesus tolong berkati persembahan ini supaya dapat untuk memuliakan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah, adik-adik, setelah kita memberikan persembahan, berikutnya sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan bernyanyi sebuah pujian yang akan dibawakan oleh teman-teman dan juga kakak sekolah minggu dari TK Asia. Kita akan bernyanyi lagu Baca Kitab Suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Beri haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Beri haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Halo adik-adik, shalom. Senang sekali kita berjumpa lagi. Sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Yuk, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa dulu untuk memohon pimpinan Tuhan. Semua sikap doa yang baik ya. Lipat tangan, tutup mata, dan tundukkan kepala. Tuhan Yesus,
Terima kasih, Engkau masih menyertai kami untuk mengikuti sekolah minggu hari ini. Sebentar lagi kami akan belajar firman Tuhan. Tuhan tolong agar kami dapat mendengarkan dan mengerti firman Tuhan dengan baik. Tuhan berkati guru kami yang akan membawakan firman Tuhan agar sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, Tante mau tanya dulu nih. Kira-kira ada yang tahu nggak? Apa ya cerita Alkitab yang mau Tante bawain hari ini? Tadi Kak Ina sudah mengajak adik-adik menyanyikan lagu tentang salah satu tokoh dalam cerita hari ini. Ayo, siapa yang ingat? Iya, betul sekali. Zakheus. Tapi siapa sih Zakheus ini? Yuk kita kenalan dulu. Halo, namaku Zakheus. Aku tinggal di kota Yeriko. Aku adalah kepala pemungut cukai. Kalian tahu apa itu pemungut cukai? Itu loh, orang yang pekerjaannya meminta uang rakyat untuk disetorkan ke pemerintah sebagai pajak. Jadi, para pemungut cukai di kota ini harus menyetorkan uang tersebut kepadaku terlebih dahulu sebelum aku setorkan ke pemerintah Romawi. Tapi aku suka meminta orang-orang untuk membayar pajak lebih dari yang seharusnya. Misalnya, kalau ada seseorang yang seharusnya membayar pajak 2 koin, maka aku akan meminta 4 koin. Nanti yang 2 koin aku tetap setorkan ke pemerintah. Tapi yang 2 koin lagi aku simpan untuk diriku sendiri. Begitu aku lakukan kepada banyak orang. Karena itu uangku banyak sekali. Itu yang membuat aku kaya raya. Lihat, rumahku mewah bukan? Tapi karena pekerjaan dan perbuatanku ini, semua orang membenciku. Tidak ada yang mau berteman dengan aku. Kadang-kadang aku merasa kesepian. Tapi tidak apa-apalah. Yang penting uangku banyak, hartaku melimpah. Ya sudah, kalau begitu aku mau menghitung uang yang disetorkan ini ya. Jangan sampai ada yang kurang. Dah. Wah, menurut adik-adik, apa yang dilakukan Zakheus baik atau tidak? Tentu tidak ya. Ia suka memeras, meminta lebih dari yang seharusnya untuk dirinya sendiri. Itu sama saja mencuri. Dan mencuri itu perbuatan dosa karena melanggar perintah Allah. Jadi Zakheus mengumpulkan harta dengan cara yang tidak jujur. Tapi ada suatu peristiwa yang luar biasa. Peristiwa yang merubah kehidupan Zakheus. Alkitab mencatat peristiwa ini dalam Injil Lukas pasal 19 ayat 1-10. Seperti apa ceritanya? Yuk kita dengarkan. Ketika Zakheus sedang sibuk menghitung uangnya, dia mendengar di jalanan begitu ramai. Orang-orang berteriak, "Tuhan Yesus datang, mari kita sambut dia."
Ayo kita melihatnya." Ternyata Tuhan Yesus akan datang ke kota Yeriko, kota di mana Zakeus tinggal. Zakeus pernah mendengar orang-orang bercerita tentang Tuhan Yesus yang sanggup melakukan hal-hal yang hebat dan ajaib. Tuhan Yesus bisa menyembuhkan orang sakit, orang yang lumpuh bisa berjalan, yang buta bisa melihat, bahkan membangkitkan orang mati. Zakeus juga mendengar Tuhan Yesus yang begitu baik, mau menjumpai siapa saja, orang kaya atau miskin, bahkan orang berdosa sekalipun. Wah, Zakeus jadi penasaran. Seperti apa sih Tuhan Yesus yang diceritakan orang-orang? Lalu Zakeus pun bersiap-siap. Dia juga ingin melihat Tuhan Yesus. Sesampainya di jalanan, ternyata ramai sekali. Karena banyak orang yang mau menjumpai Tuhan Yesus. Zakeus berusaha melihat Tuhan Yesus, tapi tidak berhasil karena terhalang orang banyak. Sebab badannya pendek. Zakeus pun mencari cara supaya bisa melihat Tuhan Yesus. Lalu dia berlari mendahului orang-orang menuju ke tempat yang akan dilewatin Tuhan Yesus. Ketika dia melihat pohon ara, tanpa berpikir panjang, dia langsung memanjat pohon itu dan menunggu Tuhan Yesus yang akan lewat di tempat itu. Mungkin Zakeus mengira Tuhan Yesus tidak akan mengetahui kalau dia ada di pohon itu untuk melihatnya. Sementara orang-orang terus mengikuti Tuhan Yesus, mereka tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk mendengarkan apa yang Tuhan Yesus katakan sambil menantikan hal-hal luar biasa apalagi yang akan dilakukan Tuhan Yesus. Sementara Zakeus terus menunggu di atas pohon, Tuhan Yesus terus berjalan diikuti orang banyak. Dan benar saja, ketika Tuhan Yesus sampai di tempat di mana Zakeus berada, Tuhan Yesus berhenti, lalu melihat ke atas. Tuhan Yesus pun berkata, "Zakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Zakeus begitu terkejut sekaligus gembira mendengar Tuhan Yesus menyapanya, bahkan akan berkunjung ke rumahnya. Lalu Zakeus pun segera turun dan menyambut Tuhan Yesus dengan penuh sukacita. Tetapi orang-orang yang melihat hal itu tidak suka. Mereka bersungut-sungut sambil berkata, "Ih, kenapa sih Tuhan Yesus kok mau menyapa dan mengunjungi orang berdosa seperti Zakeus?" Iya ya, dia kan sudah berbuat jahat kepada banyak orang. Mendengar hal itu, Zakeus jadi berpikir, mungkin benar kata orang-orang, aku tidak layak mendapatkan perhatian dari Tuhan Yesus karena aku ini jahat, aku orang berdosa. Tentu saja Tuhan Yesus tahu siapa Zakeus dan perbuatan-perbuatan yang dia lakukan. Tapi Tuhan Yesus bukan seperti yang orang-orang pikirkan. Tuhan Yesus tetap mengasihi Zakeus. Karena itu Zakeus begitu terharu melihat Tuhan Yesus yang menyapanya dengan penuh kasih. Zakeus jadi malu dan sedih
karena teringat perbuatan jahat yang selama ini dia lakukan kepada banyak orang. Lalu Zakheus berkata, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan kalau ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, maka aku akan mengembalikannya 4 kali lipat." Tuhan Yesus pun berkata kepada Zakheus, Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Melalui perjumpaan Zakheus dengan Tuhan Yesus ini, kehidupan Zakheus berubah. Dia sudah menyadari dosa-dosanya. Dulu dia adalah orang yang tidak jujur, suka memeras. Sekarang menjadi orang yang baik, suka memberi dan peduli kepada orang lain. Tuhan Yesus telah mengubah hati Zakheus sehingga Zakheus dan bahkan seisi rumahnya menjadi orang-orang yang diselamatkan dan diampuni dosa-dosanya. Adik-adik, seperti Tuhan Yesus yang mengasihi Zakheus, Tuhan Yesus juga mengasihi kita semua. Tuhan Yesus juga mau menyapa dan hadir di dalam hati kita, agar kita dapat menjadi anak-anak Tuhan yang diselamatkan. Ayo, siapa yang mau menyambut Tuhan Yesus seperti Zakheus tadi? Berarti kita juga mau berubah menjadi lebih baik ya. Contohnya, kalau kemarin masih ada yang tidak mau dengar-dengaran kepada orang tua atau guru, mulai sekarang mau berubah ya, menjadi anak-anak yang mau taat dan dengar-dengaran. Atau kalau kemarin-kemarin ada yang suka berbicara tidak sopan atau malah bentak-bentak. Nah, mulai sekarang belajar berbicara dengan sopan dan lemah lembut ya. Tuhan Yesus juga mengajari kita untuk mau berteman dengan siapa saja. Jadi, kalau ada teman kita yang dijauhin atau diejek, adik-adik jangan ikut-ikutan ya. Justru kita ajak dia berteman atau kita dapat mendoakannya. Itu semua kita bisa lakukan kalau Tuhan Yesus ada di hati kita. Gimana ya caranya agar Tuhan Yesus hadir di hati kita? Nah, adik-adik dapat rajin berdoa, membaca atau mendengarkan firman Tuhan melalui renungan harian yang sudah disediakan. Nanti minta tolong papa mama ya. Juga rajin mengikuti sekolah minggu seperti saat ini. Tante yakin adik-adik pasti bisa. Tuhan yang akan menolong. Tuhan Yesus memberkati. Yuk, sekarang kita akan belajar ayat hafalan minggu ini. Teman kita Vincent dari kelas TKA Siang akan mengajak adik-adik untuk mengucapkan ayat hafalan. Semua ikutin ya. Lukas 19 ayat 10. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Siapa yang dimaksud Anak Manusia? Dia adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah Anak Allah yang datang ke dunia menjadi manusia, yang mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa manusia yang mau percaya kepadanya. Sekali lagi ya, kita akan ucapkan ayat hafalan hari ini. Lukas 19 ayat 10.
Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Terima kasih Vincent. Adik-adik, kita mau akhiri firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Kami sungguh bersyukur mengenal Tuhan Yesus yang begitu mengasihi kami. Meskipun kami sering membuat Tuhan Yesus sedih. Ampuni kami ya Tuhan. Hadirlah di hati kami. Tuhan tolong agar kami dapat belajar untuk menjadi anak-anak Tuhan yang lebih baik setiap hari. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo anak-anak, senang berjumpa kembali dengan anak-anak semua. Happy Sunday. Anak-anak, hari ini kita mau membuat aktivitas seperti ini. Pohon, ada Tuhan Yesus, dan ada Sakeus. Nah, anak-anak, pohon apa ya yang mau kita buat? Pohon ara, tapi bentuk pohon ara yang semestinya itu seperti yang ada di belakang ini. Nah, kita buat pohon ara seperti ini. Ini dianggap pohon ara ya anak-anak ya. Nah, sekarang kita mau nyanyi ya. Lagunya Sakeus. Bisa? Ya. Yuk ikutin ya. Sakeus, orang pendek, kecil betul dia. Dia panjat pohon ara, hendak melihat Yesus. Yesus datang kepadanya. Hai Sakeus, turunlah, aku menumpang di rumahmu. Nah, bisa ya? Anak-anak, diulang lagunya. Sakeus, orang pendek, kecil betul dia. Dia panjat pohon ara, hendak melihat Yesus. Yesus berkata, hai Sakeus, turunlah, aku menumpang di rumahmu. Ya, kita nanti buat bersama-sama ya aktivitasnya. Terima kasih anak-anak. Bahan dan alat yang diperlukan yaitu karton buffalo atau asturo warna coklat, karton buffalo atau asturo warna hijau daun, kertas origami warna merah, pensil warna, piring styrofoam atau plastik, gunting, lem atau double tip, pembolong kertas, print gambar Sakeus dan Tuhan Yesus di karton putih. Kita siapkan piring, kemudian kertas hijau sudah digunting berbentuk lingkaran dan diberi double tip, kemudian kita tempel di piring tersebut. Kemudian kita ambil gambar Sakeus yang sudah di print dan gambar Tuhan Yesus. Kita potong, dilebihin sedikit supaya nanti bagian bawahnya kita tempel dengan double tip. Untuk Sakeus kita mau mewarnai dulu.
atas, satu sisi kita beri double tip. Kemudian bagian bawah kira-kira 1 cm kita gunting. Kemudian kita lipat ke dalam dan ditempel double tip. Dan ini digulung menjadi batang pohon seperti ini. Kemudian kita siapkan 3 daun, yang satu paling besar, kemudian tengahnya sedang, terus yang terakhir yang lebih kecil. Untuk yang paling besar kita gunting bagian bawah sekitar kurang lebih 1-2 cm. Untuk bagian tengah kita tempel double tip. Bagian paling kecil kita tempel karton bentuknya Z 2 biji. Kemudian ditempel dan diberi double tip. Supaya lebih menarik, kita beri hiasan buah-buah. Nah, ini dapat dibuat dari kertas warna, kemudian pakai pembolong kertas, nanti tinggal ditempel-tempel. Ya, kita ambil yang paling besar, kita lepas tepatnya. Masukin ke dalam batangnya. Kemudian bagian tengah pas double tip kita tempel bagian batang. Kemudian bagian yang paling kecil kita lepas double tipnya. Kita tempel di sebelah sini. Jadi sekarang kita lepas double tip yang ada di bawah, bagian bawah batang. Kemudian kita tempel. Supaya bisa berdiri. Kemudian Yesusnya kita diriin. Dan Sakiusnya kita letakkan di sebelah sini. Ya, jadi deh. Hai adik-adik, bagaimana aktivitasnya? Seru kan? Nah, hari ini kita sudah belajar tentang Zakheus yang berubah hatinya menjadi baik karena Tuhan Yesus telah datang ke hatinya. Nah, begitu juga dengan adik-adik. Tuhan Yesus sudah datang ke hati kita semua. Makanya kita harus jadi anak yang lebih baik lagi. Kalau sudah baik, lebih baik lagi. Ya, sama papa mama, saudara, dan juga teman-teman semuanya. Oke, saat ini kita mau tutup ibadah kita hari ini, sekolah
minggu kita sudah selesai, kita mau berdoa ya. Yuk lipat tangannya, tutup matanya. Tante Ayu akan pimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih karena Tuhan sudah memimpin ibadah kami hari ini. Ajarkan kami Tuhan menjadi anak yang baik, yang taat kepada orang tua, dan juga kepada teman-teman kami semua, bisa saling mengasihi. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami akan menutup ibadah kami. Kiranya Tuhan tolong kami untuk menjalani hari-hari selanjutnya. Dan pertemukan kami kembali Tuhan di dalam ibadah online minggu depan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Ya, sampai jumpa di ibadah online minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.